Baik, untuk pertemuan ini kita akan membahas materi terkait dengan, lanjutan, Kubernetes ya, Micro KX, saya singkat saja dengan Micro. Nah, untuk kali ini kita akan mencoba, membuat atau menerapkan konsep replika ya. Tapi sebelum kita melihat ini, saya perlihatkan hasilnya dulu ya. Jadi nanti setelah Anda berhasil itu, menampilkan file HTML seperti ini tampilannya, kemudian, kalau saya klik ini, seperti ini tampilannya. Ini sebenarnya hanya halaman statis HTML biasa ya. Jadi, ini hanya menampilkan, cuma nanti kita mau menggunakan, menerapkan konsep replika, di mana kalau kemarin ya, jadi kalau kemarin kita hanya bisa membuat satu pod ketika melakukan, pembuatan pod. Maka pada kali ini kita akan membuat perintah untuk membuat pod sekaligus replikanya. Maksudnya pod itu kita bisa gandakan ya, identik atau copy. Harapannya adalah ketika, terjadi satu masalah, misalnya kita buat sebuah pod Apache, kemudian kita buat replika namanya 3 ya, replikanya 3 nanti, seperti ini kira-kira, nih replika 3 maka akan jadi sebuah pot dengan replikanya. Jadi ada 3 replika, 1, 2, 3. Biasanya replika dipakai untuk backup ya, misalnya, ketika ini mati, maka sistem secara otomatis membuat semacam, pot baru ya, pengganti dari pot yang bermasalah. Kemudian bagusnya lagi adalah, karena ada 3 pot, maka aliran request atau, permintaan request dari klien, ya ketika aplikasi berjalan maka, bebannya terbagi 3 seperti itu, bebannya terbagi 3. Ya kemudian, aliran data ini secara otomatis apakah ini ke sini atau ke sini, secara otomatis akan diatur oleh, eee, Micro itu sendiri ya, atau Kubernetes itu sendiri, seperti itu. Nah itu bagusnya, konsep replika. Biasanya kalau seperti ini, program kita itu lebih enteng karena awalnya satu orang yang melayani maka seolah menjadi tiga yang melayani. Jadi beban itu terbagi 3. Ya secara otomatis itu ya aplikasi bisa berjalan lebih enteng. Nah, model model modelnya nanti kira-kira seperti ini ya, seperti ini. Kita akan coba, membuat istilahnya, membuat pod, ya. Kita akan injek atau masukkan file dari luar ke dalam seperti biasa. Dari luar ke dalam, ada 2 file index.html, kemudian biodata.html. Berikutnya adalah, ini adalah file konfigurasi. File ini saya sudah buat semua, ndak usah Anda buat lagi, ini adalah sudah ada semua, kemudian, file konfigurasi ini juga, oke. Nah, kemudian, file ini itu kita akan masukkan ke, ke Linux kita ya, ke Ubuntu kita nantinya. Ini saya foldernya bebas ya, foldernya bebas. Cuma dalam kasus saya ini home user saya, kemudian, file tambahan seperti itu, ya. Jadi ini dimasukkan, kemudian ada perintah-perintah yang dijalankan. Nah, ini dari sisi tampilan tadi ya, kalau sudah berhasil. Kemudian dari sisi command prompt-nya kalau berhasil nanti modelnya seperti ini, ya. Kalau kita jalankan perintah, apa namanya, untuk cek nanti ya, jadi get deployment, itu akan menampilkan, ada satu pod kita yang aktif. Ini ready 3 ini artinya ya kopiannya ada 3, jadi replikanya ada 3 seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Jadi replikanya ada 3, seperti ini. Nah, kalau Anda mau melihat lebih dalam isinya nanti, lihat di ini masih sama sih sebenarnya, lihat di saya cek perintahnya nih, Apache HTML,
itu memperlihatkan isi dari, nah ini. Jadi ada 3 ya, Apache Web Server ada 3 yang kita buat, ini ID-nya, seperti itu. Ini menunjukkan bahwa sudah ada 3 pod yang aktif, yang saling membackup dan saling berbagi beban, seperti itu. Oke, ini pendahuluan awal sebagai teori dasarnya. Jangan lupa nanti, tetap siapkan WinSCP ya, WinSCP. Kalau saya sudah buat ini ya, sudah buat. Nanti Anda tinggal drag saja seperti itu. Kemudian, karena ini sudah jalan, saya harus hapus dulu isinya ya. Jadi saya hapus isinya, saya pakai ada file Word, nanti, saya tinggal jalankan saja. Ini saya hapus dulu, entah di mana perintahnya, delete. Oke, karena saya sudah menjalankan ya, jadi saya akan hapus dulu. Jadi untuk menghapus ada 3 perintah ini, untuk mengetahui apa, service-nya, kemudian, deployment-nya, kemudian apa config map-nya itu, bisa Anda lihat cek nanti di sini, ya. Jadi saya sudah coba, misalnya get config map, ini agak lambat saya lihat, mungkin koneksi ya. Nah ini, get config map itu ada 2 halaman .html, 2 halaman HTML maksudnya, kemudian get deployment itu ada Apache Web Server, kemudian get service itu ada ini ya, Apache Web Service. Jadi dihapus saja kalau sudah jadi Anda ingin hapus ya. Kalau saya hapus karena, kita akan kosongkan dan mulai lagi dari awal, seperti itu. Jadi silahkan nanti diketik ini, saya ketik, kemudian kita jalankan. Oke, saya hapus dulu ya. Delete. Ya. Oke, kita sudah menghapus semuanya ya. Hapus semuanya, saya lupa tadi itu untuk, apa namanya, untuk menginjek ya, atau 2 file ini ke dalam micro kita, itu kita menggunakan konsep namanya config map ya. Nanti kita coba saja di tutorialnya. Oke, saya kira seperti itu dulu, untuk prakteknya kita coba di video yang berikutnya.